Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Saya lihat seger-seger nih yang pakai video, wajahnya seperti habis makan yang siang yang enak. Nah, dan alhamdulillah saya belum. Ya, sebelum saya sampaikan dulu, jadi saya beri pengantar dulu. Saya ini sebagai sekretaris, ya. Saya memberikan pengantar menjadi PTNBH, ya. Itu bukan sembarangan. Ya. Kenapa bukan sembarangan? Kita merasakan sendiri bagaimana dampak akibat sebagai PTNBH. Salah satunya kita diberikan banyak kemandirian. Tapi kemandirian itu berujung pada pertanggungjawaban. Ya. Contoh misalnya, sekarang kita dosen pensiun, pegawai pensiun, maka kita harus ganti sendiri. Ya, kita ganti sendiri, ya, dan dibiayai sendiri dari awal sampai akhir. Bikin gedung, bayar sendiri. Sementara bantuan-bantuan dari negara semakin berkurang, dan berkurang. Ya. Dulu saya pernah jadi dekan, kemudian bersama beberapa teman yang mungkin pernah jadi dekan merasakan nggak terlalu banyak tuntutan-tuntutan itu. Ya, tuntutan-tuntutan IKU yang sekarang ini buat rektor atau buat para dekan itu jadi teman mimpi, ya. Saya lihat itu Prof. Harnomo ketawa, ya. Saya bisa bayangkan itu tiap malam karena dikejar tiap malam. Suasananya sudah sangat beda. Dulu saya jadi dekan itu nggak nyaman, semua terus, ya, dikejar, ya, apa saja segala macam, day by day bahkan, ya. Dan kemudian yang namanya penugasan dari kementerian itu, na'udzubillah min dzalik. Hari ini diminta, ya, dan untuk dilaporkan nanti jam 12 siang. Padahal itu satu hal yang sangat-sangat penting. Dan kita tidak bisa menolak. Nah, maka inilah salah satu wujud potret dari rekan kita nanti, ya, siapapun dia itu rekan kita, karena saya nanti 2024 selesai itu ya jadi dosen biasa, nah, tidak ada yang karena menjadi rektor itu kan tugasnya kan satu, bagaimana mengarrange, ya, jadi dirijen yang kemudian hasil dirijennya menghasilkan musik yang baik begitu, ya. Nah, beban beratnya itu demikian. Harus cari duit sendiri, ya, masih diperiksa dengan segala macam, ya. Dan pemeriksaannya nggak segala, kalau dulu paling cuma BPK, ini sekarang ada KAP macam-macam lah, ya. Dan yang paling berbahaya itu pengalaman saya, ya, ini sedikit berbagi dulu, ya, adalah sisi hukum. Ya. Contoh misalnya dalam penetapan masalah penghapusan piutang misalnya, mahasiswa nggak bayar uang kuliah, atau mahasiswa, ya, mangkir tapi belum di DO karena belum ada SKDO-nya. Itu kemudian yang terjadi adalah, contohnya adalah masalah argonya itu jalan terus. Argo tagihannya jalan terus. Nah, ketika argonya jalan terus, menimbulkan piutang. Nah, bagaimana ini? Nah, kita harus buat regulasi dan segala macam itu. Nah, itu.
Kemudian, ya, memang tidak mungkin kemudian dilakukan secara proses-proses yang terputus-putus. Nah, inilah sebabnya mengapa ini diproses lebih awal, ya, adalah tujuannya, ya, agar diberi kesempatan kepada rektor elected, ya, untuk magang gitu loh. Loh, kenapa magang? Begini, ya, pengalaman saya dulu 2015 diangkat jadi rektor, ya saya take it granted, saya harus melaksanakan dulu namanya RBA, ya, RBA pejabat yang lama, ya, RBA pejabat yang lama. Nah, kalaupun ada perubahan kan kita nggak bisa perubahan drastis. Nah, oleh karena itu diharapkan rektor nanti yang baru, ya, siapapun nanti, entah laki-laki, entah perempuan, ya. Lu sekarang lagi musimnya lo rektor perempuan juga, ya. Nah, kan dia juga bisa juga rektor Undip perempuan misalnya. Nah, UGM sudah, ya, ITB sudah, Unpad sudah, ya. Mana lagi itu yang wanita. Ya. Nah, itu kemudian diajak ikut kemudian merancang, ya, anggaran RKAT ketika dia nanti menjabat. Jadi kemudian betul-betul match. Nah, itulah sedikit gambaran bahwa menjadi rektor Undip saat ini, ya, tidak main-main. Satu hal yang perlu diingat, ada 4.000 keluarga yang mencari nafkah di sini. Ada 67.000 mahasiswa yang mengandalkan nama besar Undip untuk mencari pekerjaan. Paling tidak 2 hal ini saja sudah cukup membuat kita semakin hati-hati. Belum lagi juga bagaimana kesinambungan kesejahteraan, syukur kalau bisa peningkatan kesejahteraan dari apa yang sudah berjalan selama ini. Atau mungkin kalau selama saya menjabat ada dianggap kurang sejahtera misalnya, ya tentu kita punya harapan pada rektor berikutnya lebih sejahtera lagi. Nah, itulah sedikit gambaran kita bersama. Kita harus dengan tenang, nyaman. Ini bukan wilayah politik praktis. Jadi nggak usah geret-geret partai sana, partai sini. Nggak usah bikin apa-apa. Kita buat dengan nyaman, tenang. Insya Allah kita akan menghasilkan seorang pemimpin Undip, ya, yang amanah. Amin. Allahumma. Amin. Ya. Baik, akan saya tampilkan, izin share, ya. Nanti untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah dokumen dan segala macam, bisa Bapak Ibu lihat semuanya di tautan yang saya kirim. Bentar, ya. Mohon maaf, apakah sudah bisa tampak dalam paparan? Sabun. Sabun, ya. Baik. Ya. Suaranya gandang nih, berdahar maksudnya. Oke, baik. Lah nih saya bikin jargon baru ini, ya. Undip sejahtera atau Undip semakin sejahtera berkah prestasi. Nah, ya. Jadi boleh sejahtera tapi basisnya adalah prestasi. Insya Allah, ya. Nah, tahap-tahapnya itu mulai dari penjaringan, ya, tahap penyaringan, tahap pemilihan, ya, dan kemudian juga terakhir adalah tahap pengangkatan rektor terpilih. Ya, ini pelan-pelan saja, ya. Nah, jadwalnya supaya gampang ini. Tapi nanti saya buat yang lebih mudah lagi, ya, karena kalau ini terutama untuk calonnya kalau ini, ya. Jadi ini pembentukan panitia kemarin sudah,
ya, mulai sosialisasi, ya. Tuh, kemudian pengumuman pendaftaran mulai 6 Februari. Jadi, nah, Bapak Ibu yang memenuhi syarat, ya, pendaftaran akan dimulai 6 Februari sampai tanggal 13. Nah, kalau sampai 6 sampai 13 ternyata pendaftarnya cuma 3 gimana? Ya, karena kita selama PTNBH belum pernah mengalami proses pemilihan. Saya untuk yang kedua tuh pendaftarnya cuma 1. Ya, mungkin waktu itu pada nggak daftar bukan apa, karena nggak cocok mungkin. Jadi rektor ya di apa namanya disemprot sama sini, mungkin lah ya. Diperpanjang sampai 17 Februari. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan berkas. Ya, 13 sampai 17. Jika ada perpanjangan 17 sampai 21. Kemudian P2R, ya P2R itu panitia pemilihan rektor menyusun UD BCR. Ya. Usulan daftar bakal calon rektor. Loh kok usulan? Ya karena semua kewenangan kan ada di MBA. Ya. Oke. Ya, memang Mas Bapak Ibu sekalian, ada sedikit perbedaan antara apa yang ada di dalam pemilihan rektor di tempat lain, PTNBH lain. Di tempat lain itu memang di dalam statuta mereka mengatakan ada tahap melalui SA, Senat Akademik. Nah, khusus di dalam PP 52 2015 yang kita pedomani, memang tidak ada di dalamnya apa yang dinamakan tahap melalui Senat Akademik. Jadi semua kembali ke MBA. Nah, P2R kemudian melaporkan ke MBA tanggal 22 Februari. Dan MBA kemudian menetapkan bakal calon rektor tanggal 22 Februari. Nah, kita samakan ini. Kemudian MBA memberitahukan daftar itu baik kepada pendaftar maupun ke P2R. Nah, pendaftar yang masuk daftar BCR wajib menyampaikan bahan paparan. Ya, bahan paparan. Loh, kok cepat sekali, Pak? Begini, ini sudah mulai mendidik ya yang namanya rektor itu dalam sekian waktu langsung bisa membuat produk ya, paparan dan segala macam yang nanti dalam prakteknya demikian. Ya. Waktu itu pendek sekali. Ini pengalaman saya demikian. Ya, saya kira beberapa pengalaman terutama teman-teman BPP dan bidang 2 atau bidang ya saya kira hampir semua bidang yang ada di Undip sering mendapatkan dari kementerian itu sekian waktu saja. Bahkan ada yang sempat saya itu terpaksa ya diluruk sampai ke Jakarta ya, minta tanda tangan saya dan segala macam gitu. Nah, membuat paparan. Terus batas penyampaian undangan. Jadi diundang ya. BCR-nya diundang untuk ikut paparan. Nah, kemudian tanggal 7 Maret dilakukan paparan di mana? Gedung Profesor Sudarto. Ya, mungkin kalau tahun 2029 nanti insya Allah ya mungkin sudah nggak di Gedung Sudarto lagi mungkin. Sudah di gedung Muladi Dom yang baru proses pembangunan. Ya. Insya Allah mohon doa restunya aja bisa lancar pembangunannya itu. Nah, selama proses pemaparan itu akan dilakukan penilaian oleh tim panelis. Ya, dinilai. Ya, siapa tim panelis nanti kita bisa lihat bersama. Setelah dinilai, tim panelis menyusun usulan daftar hasil penilaian. Nah, itu usulan. Nah, usulan itu diserahkan ke ketuanya P2R. Ya. Dan perawat P2R menetapkan daftar hasil penilaian. Ya, kepada MWA. Dan MWA menetapkan daftar calon rektor. Oke.
Nah, lanjut kemudian 2 hari kemudian debat antar calon rektor. Ini kalau calon rektornya minimal ada 2. Ya kalau ada 1 ya bagaimana mau debat, ya kan? Nah, kemudian pemilihan tahap 1. Nah, sebenarnya ada 3. Ya 3 jadi 2 itu tanggal 9 Maret. Nah, pemilihan tahap 2 16 Maret. Ya. Tuh. Ada pertanyaan misalnya, Pak, gimana kalau misalnya pas pilihan yang ini ada nilainya yang sama misalnya. Ya ada 3, juara 2-nya itu ada 2. Ya dilakukan pilihan ulang. Kalau masih sama lagi gimana? Musyawarah untuk mufakat. Ya. Ketua MBA kemudian menetapkan rektor terbit tanggal 16 Maret. Nah, pelantikannya 30 April 2024. Nah, waktu yang antara Maret 2023 sampai April 2024 inilah ya manfaatnya kita ambil nanti untuk magang rektor. Ini pengalaman kita ambil juga. Ada berapa pengalaman? Ada 1 contoh ya. Saya sempat prihatin ya. Entah ini di universitas mana gitu ya, saya nggak tahu. Jadi dekan terpilih itu begitu terpilih yang disampaikan kepada pemilihnya adalah saya nanti kerja ditugasi apa ya. Ini kan sesuatu yang berbahaya untuk institusi yang besar seperti Undip. Ya, tapi kalau sejak awal dia sudah bersama-sama merancang anggaran untuk pada masa dia menjabat, mengetahui awal masalahnya segala macam ya, tentu ini akan sangat bermanfaat. Nah, kalau cara pendeknya begini. Ya, ini jadwal singkatnya dan jadwal ini bisa berubah menyesuaikan kondisi yang ada. Jika ada kondisi-kondisi yang cukup ekstrim misalnya, tapi tentu semua atas kewenangan MWA. Ya, bukan panitia, MWA, semua harus dengan tujuan. Ya. Lanjut. Nah, panitia pemilihan rektornya itu siapa saja sih? 1, ya. Ketua Senat Akademik. Ya, Prof. Edi Rianto, rektornya saya, ketua dewan profesornya Prof. Purwanto. Nah, 3 orang anggota MBA unsur dosen non guru besar. Ya. 4 orang anggota MBA unsur dosen guru besar. Ya. 1 anggota MBA unsur tenaga kependidikan. Ini Pak Mulyo Patmono. Ya. 1 orang atau MBA unsur Masam, Mas Alim. Ya. Dari unsur alumni, Mas Dodi. Dari unsur masyarakat, Prof. Nasir. Dekan Fakultas Eksata, Dr. Budiono. Dekan Fakultas Sosial Humaniora, Ibu Dr. Nur Haryati. Itulah panitia pemilihan rektor kita. Tugasnya apa saja sih? Ya, menyusun jadwal, melaksanakan sosialisasi seperti saat ini, menyelenggarakan proses pendaftaran, melaksanakan pemeriksaan, verifikasi berkas, menyusun UD BCR ya, usulan daftar bakal calon rektor ya, melaporkan menyerahkan UD BCR ke MWA ya, menyelenggarakan kegiatan penyampaian program kerja ya, itu tadi yang di Gedung Sudarto ya. Itu debat pun nanti juga di Gedung Sudarto ya. Mengadakan rapat menetapkan daftar hasil penilaian, memfasilitasi seluruh tahapan penjaringan, membuat laporan pelaksanaan pemilihan rektor kepada MBA. Dan tentu saja kata memfasilitasi ini diantaranya juga membuat tata tertib sesuai dengan perintah dari Peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Nah, sekarang mulai masuk tahap penjaringan. Jadi tahap penjaringan dimulai dari sosialisasi pemilihan rektor SPR, ya, pengumuman pendaftaran, pendaftaran BCR, pemeriksaan dan penetapan BCR melalui persyaratan umum dan administrasi. Nah, sosialisasi kapan nih? Nah, ini mulai tanggal 25
sampai tanggal 3 Februari 2023. Ya, dan penjadwalan ditetapkan oleh P2R. Jadi pilihannya banyak. SPR ini boleh aja. Bisa saja pilihan metode baik pakai media, bisa pakai luring, bisa daring, bebas. Ya. Jadi, oh Pak kok nggak ada daringnya? Bebas kan, memang itu adalah pilihan. Pak kok hanya daring, nggak ada luring? Memang boleh juga, hanya daring saja. Nah, ini SPR maksimum 120 menit. Saya kira udah cukup ya. Pesertanya siapa aja nih? Nah, dosen, teknik, mahasiswa umum, alumni ya. Makanya kemarin undangannya juga ke berbagai pihak. Yang dijelasin ini. Ya, jadi apa yang kita jelaskan saat ini adalah gabungan peraturan MBN masa darurat dan tata tertib setelah bencananya. Nah, P2R nampung saran, menjawab pertanyaan dari peserta. Oke. Nah, sekarang mulai pendaftaran nih. Ada pengumuman nanti pendaftaran tanggal 6 Februari 2023. Dan saat itu juga sudah bisa lakukan pendaftaran. Nah, makanya sosialisasi ini dimanfaatkan untuk para calon, bakal calon ya, itu untuk kemudian mulai menyiapkan syarat-syaratnya. Nah, pendaftarannya 6 sampai 13 Februari 2023. Di mana ini? Nah, ini di Majelis Wali Amanat setiap hari kerja jam 9 sampai jam 16. Ya. Jadi Majelis Wali Amanat saya kira sudah sangat mafhum. Apalagi satu hal yang sangat berbeda pemilihan rektor Undip dengan pemilihan rektor tempat lain. Pemilihan rektor Undip hanya berlaku untuk dosen Undip saja. Kalau rektor-rektor yang beberapa tempat yang lain, ya itu kemudian juga melibatkan unsur-unsur di luar, artinya bisa pendaftar itu dari luar. Tapi di dalam PP 52 kita sudah ditegaskan adalah dosen Undip. Ya. Oke, nah syarat-syaratnya apa saja sih? Ya, beriman, bertakwa, insya Allah semuanya sehat jasmani, tapi harus dengan keterangan dokter instansi resmi. Dosen tetap Undip yang berstatus pegawai negeri sipil. Ya, ini dikutip dari PP 52. Ya, memiliki integritas, kreatif, berwawasan luas, berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat. Wah, kalau saya tentu sudah nggak bisa. Jadi kalau nggak ada periode 3 tidak ada. Ya, kenapa sudah 60 lebih ini? Ya, 60 tahun. Ya, tuh. Jadi ini tidak sedang, mohon maaf tadi ya, berpendidikan doktor dan jabatan abdi profesor. Nah ini penting nih yang E ini, ya. Jadi yang bisa daftar itu harus profesor dan doktor. Dan bukan dan doktor artinya profesor yang bergelar doktor, ya. Karena doktor itu jenjang pendidikan, profesor itu jabatan fungsional. Oke, tidak sedang menjalani tugas belajar, bersedia dicalonkan, nah ini kata-katanya dicalonkan ya, mempunyai pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua departemen atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 tahun di perguruan tinggi negeri. Paling rendah sebagai pejabat eselon 2 di lingkungan instansi pemerintah. Misalnya ada saudara kita dosen Undip, profesor, yang kemudian jadi direktur di kementerian misalnya, ya itu dianggap setara, ya karena itu eselon 2. Bebas dari kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pihak di luar Undip lainnya bertentangan dengan kepentingan Undip. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat. Misalnya ada seorang profesor yang sedang dalam kasus ya penanganan atau sedang kena sanksi plagiat misalnya, ya tidak boleh ya. Karena dia sedang menjalani hukuman disiplin.
tidak pernah dipidana, pidana penjara, urusan pengadilan yang telah jabatan hukum tetap, ya, tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Nah ini. Nah, apa saja kemudian administrasinya yang dia harus ada membuat nulis nanti pernyataan kesediaan dicalonkan, daftar riwayat hidup ini dibuat sendiri, keterangan sehat jasmani, surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba. Ya, tentunya kita tidak ingin punya seorang rektor yang punya kecenderungan atau memang terlibat penyalahgunaan narkoba. Ya. Salinan ijazah doktor yang disahkan perguruan tinggi yang bersangkutan atau instansi yang berwenang. Ini penting, karena pernah kejadian di salah satu kota di Jawa Tengah, ada seorang pelawak, nggak salah waktu itu, jabat jadi rektor, dengan gelar doktor, ternyata abal-abal, ya kan? Akhirnya sampai berurusan dengan kasus pidana. Fotokopi SK pangkat jabatan akademik terakhir, fotokopi SK pengangkatan jabatan tugas tambahan atau jabatan struktural, fotokopi KTP dan akta kelahiran. Ya. Nah, contoh misalnya, Pak, kami belum ada akta kelahiran waktu itu. Misalnya, ya, tentu ada adjustment. Dia punyanya surat kenal lahir misalnya. Asal kemudian bisa dikuatkan dengan keterangan dari kelurahan, ya, insya Allah masih bisa dimaklumi, ya, karena terutama masyarakat di tahun-tahun sebelum 80 itu masih banyak yang tidak punya akta kelahiran. Pas foto terbaru 4x6. Ya, ini kata-katanya pas foto, jadi ya fotonya foto resmi, jangan foto yang lagi bergaya, ya, yang lagi lucu-lucuan gitu ya. Nah, kemudian harus menyampaikan makalah yang menguraikan motivasi pemikiran strategis yang menjabarkan kebijakan umum Undip 5 tahunan periode bersangkutan yang menunjukkan kreativitas wawasan calon rektor. Ini penting, karena apa? Kita jadi tahu orang ini sebetulnya berani-beraninya nyalon rektor tuh mau bikin apa sama Undip. Nah, itu kan. Kita harus tahu betul, ya. Karena pengalaman saya, ya, di PTNBH itu peranan rektor sangat penting sekali, ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu betul dia arahnya kemana. Ya. Surat pernyataan kesediaan untuk mendatangi fakta integritas kemudian Ustaz. Ya. Wajib ini, ya, fakta integritas ini, ya. Nah, kalau misalnya dari mahasiswa ada yang meminta tambahan, oh itu nanti di luar. Dia di luar syarat ini, itu silakan. Nanti si calon itu, ya, berhubungan dengan adik-adik BEM atau senat mahasiswa, itu urusan mereka sendiri. Tapi syarat yang ini adalah yang sudah baku, ya. Bukti laporan menyerahkan LHKPN ke KPK atau LHKSN ke kementerian. Terus penting juga menandatangani surat pernyataan di atas materai akan mematuhi dan menghormati seluruh aturan dan hasil dalam pemilihan rektor Undip. Ini penting. Jangan sampai setelah dengan proses segala macam, ya, ikut, kalah, nah terus kemudian tidak mematuhi. Nah itu yang kita tidak ingin hal-hal yang seperti itu terjadi. Ya, karena kita pernah punya pengalaman, bukan dalam pemilihan rektor, dari pemilihan yang lain, ya sudah ikut pemilihan, tapi setelah pemilihan dia dapat suaranya 5, sementara yang menang dapat 60. Nah, yang 5 ini protes, gitu ya. Nah, ini penting sekali. Dan semua itu dimasukkan ke tas kuning nih, ya, tas kuning ini, map kuning, ya. Bukan apa-apa, supaya bendelnya itu bagus dan aman, begitu ya. Oke. Nah, khusus untuk LHKPN, juga LHKSN, itu boleh terlambat menyerahkannya. Ya. Kapan terlambatnya? Ya pada waktu dia sudah ditetapkan sebagai calon rektor. Calon rektor itu artinya sebelum debat terakhir. Kenapa? Ini sulit, lama biasanya. Ya, memang LHKPN itu prosesnya lama. Tapi yang serahkan
bukti laporan menyerahkan. Nah, ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan tentang kepatuhan si calon kepada ketentuan negara, ketentuan hukum. Nah, kalau misalnya role modelnya saja sudah nggak patuh, lah bagaimana dia mau memimpin Undip? Nah, itu. Oke. Nah, kalau sudah dimasukkan semuanya, maka akan ada tanda terima nih contohnya. Tanda terima ini lengkap semua gitu ya. Ya, kalau udah lengkap ya dikasih centang lengkap, ada tanda tangan ketua panitianya, ya Prof. Edi Rianto. Nah, kalau sampai tanggal 13 Februari 2023 jam 16 ya, jumlah pendaftar bakal calon rektor, mohon maaf saya minum sebentar, kurang atau ya sama dengan 3, maka pendaftaran itu diperpanjang dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Februari. Jam 16.00 WIB. Pendaftar BCR, bakal calon rektor, dalam perpanjangan masa, sama. Harus memenuhi syarat-syarat tadi juga, dan juga di nomor kuning. Ya. Nah, bagaimana dengan pendaftar BCR yang sebelum PMP itu, ya, perpanjangan masa pendaftaran, yang tidak lengkap? Boleh dia ya, mengajukan pendaftaran ulang dengan melengkapi kekurangan dokumennya. Ya. Pemeriksaan berkas dokumen pendaftaran bakal calon rektor. Ya. Pemeriksaan verifikasi berkas pendaftaran dilaksanakan oleh P2R dibantu sekretariat. Ya. Ya mungkin tidak terlalu banyak ya pemeriksaannya, karena biasanya sepanjang saya amati di berbagai perguruan tinggi, pendaftar rektor itu biasanya nggak lebih dari 10 orang biasanya. Ya ada mungkin yang 15, ada ya, tapi nggak terlalu, jarang sekali. Biasanya di bawah 10 orang. Dalam hal tidak ada PMP BCR, tidak ada perpanjangan masa, pemeriksaannya tanggal 13 sampai 17. Tapi kalau ada, maka tanggal 17 sampai 21. Nah, metode pemeriksaannya bagaimana? Ya dilihat pemenuhan persyaratan umumnya, kelengkapan berkasnya, keabsahan berkas persyaratan. Bagaimana mengecek keabsahan berkas? Ini penting. Jangan sampai kemudian tadi ternyata dokumennya palsu misalnya. Jadi pengecekan dokumen tersebut kepada instansi atau unit kerja yang menerbitkan, meminta masukan pendapat dari pihak terkait. Nah, pada batas waktu akhir pemeriksaan dan verifikasi akan dibuatlah berita acara pemeriksaan dan verifikasi. Nah, sekarang tahap penetapan BCR ya, yang memenuhi persyaratan umum. Pada tanggal 22 Februari 2023 ya, P2R melaporkan hasil proses penjaringan BCR kepada peserta UDBCR kepada MWA. Ya. Pada tanggal 22 Februari, MWA mengadakan rapat dan mulai musyawarah untuk mufakat memutuskan, menetapkan daftar bakal calon rektor yang lolos seleksi persyaratan. Nah, tentu saja di sini tidak perlu ada pemilihan. Kenapa? Karena isinya hanya mengenai kelengkapan. Ya. Jadi sudah sangat jelas lengkap dan tidak lengkap. Jadi tidak perlu pilihan, hingga cukup dengan musyawarah untuk mufakat menetapkan yang lolos seleksi persyaratan. Tanggal 22 Februari pula, MWA memberitahukannya kepada pendaftar maupun ke P2R. Nah, ini penting ini. Penyampaian informasi atau undangan, ya, jadi kata pemberitahuan itu ya, penyampaian informasi atau undangan yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan atau media non-elektronik dan berlaku sejak dikirimkan. Ya, artinya misalnya acaranya selesai jam 10 malam. Ya,
Ini harus diberitahukan. Nah, tidak perlu kemudian P2R mendatangi rumah calon segala macam, cukup dikirim melalui WA, ya, atau mungkin ke emailnya, ya. Dan itu berlaku sejak dikirimkan. Jadi tidak ada kemudian alasan saya belum buka, saya belum, tidak bisa. Setelah begitu berlakukan, maka berlaku pula itu sudah dianggap sudah dikirimkan. Sekarang tahap penyaringan calon rektor, ya, meliputi apa saja ini? Ya, nangani P2R dan MBA, pemaparan program kerja oleh bakal calon rektor, penilaian dan penetapan calon rektor. Nah, ini. Pemaparan program kerja oleh BCR, ya, paling lambat tanggal 3 Maret jam 16.00 pendaftar yang masuk dalam bakal calon rektor wajib menyampaikan bahan paparan kepada P2R, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, minimal 3 eksemplar. Ya. Pendaftar BCR yang masuk dalam DBCR wajib hadir sendiri untuk menyampaikan berkas paparan. Wah, Pak, ini kan zaman daring. Ya, kita untuk memastikan juga kemudian perlu adanya komunikasi yang langsung, maka BCR wajib hadir sendiri. Apalagi semua BCR itu adalah dosen Undip, hingga secara domisili pasti ada, ya, domisili pekerjaan pasti di Undip. Nah, paparannya bagaimana nih? Wah, gampang, urainya maksimum 10 halaman, kertas kuarto, ya, jarak spasi, huruf stem Roman 12, dan hanya 10 halaman saja. Ya, memang untuk menjadi rektor, ya, harus mampu merangkum begitu banyak, bukan kemudian yang tebal-tebal itu menunjukkan keahlian, justru bagaimana merangkum yang besar-besar segala macam itu ke dalam, ya, tampilan yang hanya 10 halaman, tapi bisa memberikan kejelasan kepada pihak yang mendengarkan atau melihat. Pelaksanaan pemaparan, ya, kerja BCR, ya, ini dilaksanakan tanggal 7 Maret 2023. Mulainya jam 9 di gedung Prof. Sudarto. Jadi monggo nanti Bapak Ibu sekalian, ya, nanti akan ada undangan terbuka untuk hadir, ya, ikut melihat, ya. Dan P2R sudah mengirim undangan ke bakal calon rektor 1 hari kerja sebelumnya. Ya. P2R menyampaikan undangan untuk menghadiri acara pemaparan kerja, bisa dihadiri oleh masyarakat, pemangku kepentingan, ya, alumni, tenaga pendidik, semuanya monggo silakan hadir pada waktu ditetapkan. Tentu dengan batas-batas jumlah sesuai kapasitas gedung, ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau cuma ada satu saja calonnya gimana? Tetap harus ada. Ya. Tetap harus ada, dilakukan. Ya. Kalau misalnya gagal, ya lakukan pemilihan ulang. Karena kita tidak ingin hanya karena kadang-kadang hanya ada satu orang, terus terpaksa harus kemudian meloloskan. Oh, tidak bisa. Harus dilakukan proses, ya, penilaian kepada yang bersangkutan. Jangan main-main, waktu 5 tahun cukup sangat berarti, ya, untuk perkembangan Undip ke depan, mau maju atau mundur, ya, atau meningkat atau malah menurun. Makanya ini tetap dilakukan walaupun hanya satu orang daftar. Nah, tim panelisnya siapa saja? Ya, tim panelisnya adalah Ketua Senat Akademik. Jadi rektor, 3 anggota MBN unsur non GB, non guru besar, 4 orang anggota unsur guru besar, unsur tenaga pendidikan, unsur mahasiswa, unsur alumni, unsur masyarakat. Ya. Jadi, ya, secara mutatis mutandis bahwa tim panelis ini ada sebenarnya bayangan besar dari Majelis Wali Amanat yang kelak akan melakukan pemilihan, sehingga agar tidak terjadi, ya, hal-hal misalnya
perbedaan antara kemudian tim panelis hasil dengan nanti pilihan MBA. Ya, karena sudah akan tampak di sini ya gambaran dari hasil dari tim panelis ini. Nah, sistem penilaiannya bagaimana? Ya, dilakukan selama proses pemeriksaan dan diskusi yang meliputi pokok pemikiran menjabarkan pembicaraan undip, rencana programnya bagaimana, ya, dan penilaiannya bersifat rahasia, ya, dengan memberikan tanda X pada nilai yang dipilih. Ya. Bagaimana sistem penilaiannya? Ya, kalau dulu orang pilihan tuh sudah milih. Kalau sekarang enggak, kita dengan ranking penilaian ya atas apa yang disampaikan. Norma penilaiannya bagaimana? Ya, A itu sangat disarankan nilainya 10. B disarankan nilainya 5. C tidak disarankan nilainya 0. Ya. Ya, contoh, mohon maaf, sedikit saya berikan gambaran bagaimana nyamannya kita sekarang dengan beberapa proses dengan apa yang tidak langsung pemilihan yang hanya mengandalkan voting saja tetapi berdasarkan assessment. Ya, contoh dalam pemilihan asesmen calon dekan, ya kita bisa merasakan betul ada calon yang kemudian bahkan tidak paham tentang seluk-beluk fakultasnya, ya. Tapi kalau itu tidak diujikan, ya mungkin orang itu akan terpilih karena mungkin populer, ya, atau mungkin ahli pencitraan, ya. Pengalaman kami bisa contoh ya, fakultasnya itu, dia memberikan program yang hebat-hebat segala macam ya. Akhirnya kami tanyakan mau dibiayai pakai apa itu. Ya kita begini begitu. Padahal saya sampaikan loh fakultas Anda itu defisit loh. Anda tahu nggak? Nggak tahu lah ini berbahaya sekali kan. Nah makanya perlunya penilaian TP ini tim panelis itu yang hal-hal seperti itu. Kemudian dibuatlah pedoman nilai ambang batas. Ya. Kalau tim panelisnya itu hadir semua. Ya, hadir semua. Bagaimana itu? Maka seseorang bisa lolos untuk tahap berikutnya itu kalau nilai minimalnya itu 85. Ya. Dan tidak ada nilai tidak disarankan. Ya. Kita ingin mendapatkan rektor betul-betul yang istilahnya kinclong. Ya. Nah, kalau ada yang menyatakan tidak disarankan, oh berarti ada satu hal yang nggak kinclong ini. Nah, kita ingin dapat yang super. Ya. Nah, Pak, kalau ada anggota tim panelis yang nggak ada gimana? Ah, gampang, dihitungnya 65% kali jumlah ya tim panelis yang hadir kalikan 10. Ya. Dan tidak ada nilai tidak disarankan dari 2 panelis atau lebih. Ya. Oke, nah ini contohnya. Misalnya yang hadir cuma 10 orang, ada 3 orang yang nggak hadir, ya. Nah, maka ini 65% kali 10 kali 10, 65. Tidak ada 2 orang atau lebih memberikan nilai tidak disarankan. Nah, ini semacam passing grade ini ya. Karena ini passing grade kalau misalnya orang dapat 65 saja misalnya dan memang tidak ada can, ya berarti ini sangat di garis bawah ini ya. Nah, kenapa ya pengen Undip dipimpin orang yang ada di periferi batas ya, orang yang seharusnya tidak boleh misalnya ya. Oke. Nah, sangat mungkin terjadi calon tunggal. Ya. Kemungkinan ini kita siapkan semuanya. Apabila timnya hadir semua, terdapat seorang bakal calon rektor menduduki peringkat ke-1. Ya, dan mendapatkan nilai 105 ya. Dan memiliki selisih nilai dengan peringkat kedua sekurang-kurangnya 20. Berarti 85 kan? Nah, baik kita lihat dulu sebelumnya. Kalau 85, maaf, ini berarti orang itu ada di periferi, ya,
Berarti si calon yang kedua itu ada di periferi. Nah, maka dalam hal ini ya MBA menetapkan misalkan yang bersangkutan sebagai calon rektor tunggal. Ya, calon rektor tunggal. Karena satu tinggi, yang satunya di periferi ya, kita tegaskan saja. Ya, jangan sampai nanti seseorang itu udah nilainya pas-pasan, ya, kemudian terus apa namanya dengan cara apa segala macam dia nanti kasihan Undipnya nanti, ya. Undip harus mendapatkan pemimpin yang hebat. Apabila TP ada yang tidak hadir, bagaimana? Ya sama. Maka rumusnya 81% kali jumlah TP yang hadir kali 10. Ya, dan memiliki selisih nilai dengan peringkat kedua sekurang-kurangnya 20. Sama. Maka bisa ditetapkan sebagai calon rektor tunggal. Nah, oke, penetapan daftar calon rektor. Pada tanggal 7 Maret setelah acara pemaparan dan penilaian selesai, ya, tim panelis mengadakan rapat dan menyusun usulan daftar hasil penilaian UDHP. Ya, tapi ini hanya tentu saja khusus untuk bakal calon rektor yang melampaui ambang batas. Ya. Melampaui ambang batas. Ya. Pada tanggal 7 Maret, ya, TP menyerahkan UDHP ke Ketua P2R. Dan pada tanggal 7 Maret 2023, P2R melakukan rapat tutup untuk menetapkan daftar hasil penilaian. Lanjut. Dan pada tanggal 7 Maret, P2R menyerahkan DHP kepada MWA, yang kemudian mengadakan rapat tertutup untuk memutuskan dan menetapkan daftar calon rektor. Ya, menetapkan daftar calon rektor. Nah, dan pada tanggal 7 Maret, secara musyawarah mufakat, memutuskan menetapkan DCR sebanyak-banyaknya 3 orang, BCR yang memenuhi nilai ambang batas lolos tertinggi, hanya 3 orang yang diambil. Bisa saja mungkin calonnya 10 ya, tapi di ranking nanti ada ya. Tuh. Oke, lanjut. Nah, tahapan pemilihan dan penetapan rektor TPPR. Isinya apa? Debat antar calon rektor. Wah, ini seru ini. Ya. Kemudian pemilihan penetapan rektor terpilih. Tentu saja debat itu kalau minimal ada 2 orang, ya. Kalau sendirian ya bagaimana dia mau debat, ya. Tahapan debat, ya, hanya dilakukan dalam material lebih 1 orang, meliputi pemikiran strategis calon rektor, kebijakan umum BIP, rencana program kerja 5 tahun periode rektor terpilih. Ya, tentu dalam penyampaiannya harus mendasarkan pada etika, sopan santun, ya. Ya tidak, kita ini bukan model macam-macam yang sering dicontohkan yang tidak baik, tapi kita memberikan contoh yang baik bagaimana cara berdebat yang benar. Paparan gagasan paling lambat 1 hari sebelum acara debat. Ya. Makanya semua calon rektor, entah lolos ataupun tidak di tahap awal, harus semua buat lebih awal. Ya. Paparan gagasan cara debat dibuat dan bentuk uraian atau PowerPoint masing-masing maksimum 10 lembar halaman. Ya. Minimal 3 eksemplar. Debat calon rektor itu dilakukan 9 Maret 2023. Dilaksanakan dalam sidang terbuka MWA bertempat di gedung Profesor Sudarto. Monggo nanti pada tanggal 9 Maret kita berduyun-duyun ya hadir di gedung Sudarto untuk menyaksikan debat antar calon rektor. Nah, debat antar calon rektor ditangani langsung oleh MWA, dibantu dengan sekretariat. Maka Ketua MWA, Profesor Muhammad Nasir, akan menunjuk salah satu anggota MWA untuk menjadi moderator. Atau boleh jadi Ketua MWA sendiri yang akan kemudian menyampaikan sebagai moderator. Itu bisa saja. Undangan kepada calon rektor debat minimal 1 hari, paling ya lambat 1 hari, jadi langsung.
Ya, diikuti dosen, teknik, mahasiswa, alumni, ya, dan masyarakat, monggo silahkan. Ya, mekanisme mana? Ya, undian dulu urutan penyampaian gagasan, diundi. Setelah itu langsung penyampaian, ya, gagasan calon rektor nomor undian 1. Selanjutnya langsung dibahas oleh istilahnya para penyanggah, ya, calon rektor yang lain. Ya, selesai, baru kemudian calon rektor kedua maju, dibahas, ya gitu. Sudah. Nah, setelah itu masuk kita pemilihan dan penetapan rektor terpilih. Tahap PPRT dilakukan dalam sidang MBA dengan agenda pemilihan rektor. Pemilihan tahap pertama untuk memilih 2 orang calon dari 3 calon diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2023. Ya, langsung habis paparan, ya, langsung dilakukan pemilihan. Pemilihan tahap kedua, ya, itu dilakukan tanggal 16 Maret. Ya, pemilihan kedua dilakukan bersama menteri. Oke. Dalam hal pada daftar calon rektor tetapkan MBA hanya ada 1 orang calon rektor, calon tunggal, ya. Tadi sudah saya sampaikan ada kemungkinan itu, maka tanggal 16 Maret MBA mengadakan rapat secara musyawarah untuk mufakat menetapkan sebagai rektor terpilih. Ini seperti kejadian pada waktu saya kemarin 2019. Ya, hanya 1 kemudian musyawarah mufakat. Jadi tidak perlu dilakukan pemilihan lawan kotak kosong. Ya, cukup musyawarah untuk mufakat. Dalam hal pada DCR yang ditetapkan ada 2, nah langsungnya, karena hanya 2 langsung tanggal 16 Maret, mengadakan rapat musyawarah mufakat atau pemilihan menentukan rektor terpilih bersama menteri. Ya. Nah, jadi penjelasannya kalau 3 orang, nah ini tahap pertama pilih dulu 2 dari 3. Tahap kedua pilih 1 dari 2. Ya. Jadi tahap kedua dilakukan bersama menteri. Dalam hal pada pemilihan tahap pertama, 2 calon rektor urutan kedua memperoleh suara yang sama bagaimana? Ya. Jadi ada 3 orang ya dipilih, yang 2 dan ketiga itu nilainya sama. Bagaimana? Oh, gampang. Itu kemudian dilakukan pilihan ulang. Ya, pilihan ulang. Kalau pilihan ulangnya masih sama gimana? Musyawarah mufakat gitu. Ya. Kan bisa saja ya dipilih ulang ya tetap aja suaranya sama. Berapa kali pun dipilih ulang ya akan sama. Maka dalam hal ini akan lakukan musyawarah mufakat. Karena memang di dalam PP 52 kita itu apa ya? Prinsip utamanya pemilihan itu adalah musyawarah untuk mufakat dalam masalah pemilihan rektor di Undip itu. Dalam hasil pemungutan suara khusus 2CE tetap mendapatkan perolehan suara tadi, ya, maka dilakukan musyawarah mufakat untuk menentukan 1 calon yang diikutkan dan jadi musyawarah mufakat. Nah, hak atas suaranya bagaimana sih? Nah, jumlah hak atas suaranya itu pemilih total itu 25 suara. Dan masing-masing anggota MWA non-menteri ya yang hadir memiliki hak 1 suara. MWA itu jumlahnya 17. Ya. Salah satunya adalah menteri. Nah, anggota MWA non-menteri dan non-gubernur wajib hadir secara fisik pada saat TPPRT. Nah, ya. Nah, persentase jumlah suara anggota MWA non-menteri itu berapa? 65%. Jadi 16 orang itu suaranya 65%. Ya. Nah, tapi tergantung jumlah anggota MWA yang hadir. Dan menteri mempunyai 35%. Atau sebanyak-banyaknya 9. Tidak harus 9. Kenapa? Tergantung jumlah MWA yang hadir. Karena kata di dalam PP 52 adalah jumlah suara menteri adalah 35% dari ya anggota MWA yang mempunyai hak untuk memilih. Nah, padahal di tempat kita hak yang mempunyai hak untuk memilih adalah orang yang hadir. Nah, itu. Ya, maka tergantung jumlah anggota MWA yang hadir dari seluruh jumlah suara. Dalam hal tidak semua anggota MWA hadir, maka anggota persentase jumlah suara menteri dihitung berdasarkan jumlah anggota MWA yang hadir. Nah,
calon rektor dengan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemungutan yang suara tahap kedua, inilah ditetapkan sebagai rektor terpilih. Kedua, bisa saja calon rektor tunggal hasil musyawarah untuk mufakat MWA, tadi sudah saya jelaskan di awal, ditetapkan sebagai rektor terpilih. Ketua MWA menetapkan rektor terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak atau hasil musyawarah untuk mufakat serta dibuatkan berita acara. Nah, ini sekarang tahap pengangkatan. Rektor terpilih diangkat dilantik oleh ketua MWA. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kita baru mengalami 1 kali ya pelantikan oleh MWA, saya pada waktu 2019 ya. Pada waktu awal karena Undip waktu itu belum resmi sebagai PTNBH ya. Saya masih dilantik oleh Pak Menteri. Ya. Nah, makanya sekarang sama pelantikannya oleh Ketua MBA, masa jabatannya 5 tahun dan dapat dipilih kembali paling lama ya untuk 1 kali masa jabatan lagi. Artinya tidak ada periode ketiga. Oke. Nah, rektor yang telah menjabat selama 2 tahun 6 bulan atau lebih dianggap sebagai telah menjalani 1 kali masa jabatan. Misalnya, ada rektor, kemudian baru tahun pertama, ya 1,5 tahun, yang bersangkutan kemudian menduduki jabatan di pusat sana misalnya. Nah, ada penggantinya. Nah, penggantinya ini kan berarti lebih 3 tahun ini, 3 tahun lebih. Maka itu dianggap sudah 1 kali masa jabatan. Pengangkatan itu tanggal 30 April 2024. Ya. Kalau nggak salah ini setelah Lebaran ini malahan. Pengangkatan atau pelantikan terpilih dilakukan oleh MBA dalam sidang terbuka MBA. Jadi pelantikannya bisa diikuti, dikunjungi Bapak Ibu sekalian, ikut hadir menyaksikan ya pengangkatan pelantikan calon ya pemimpin kita. Rektor terpilih wajib menandai fakta integritas. Ya. Dalam hal rektor terpilih tidak dapat dilantik karena berbagai sebab, maka dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan berlaku tanpa harus mengikuti pengaturan yang berlaku. Ya, bisa saja kemudian rektor ya belum sempat terpilih, beliau misalnya ya terpromosi menjadi pejabat di Jakarta misalnya, ya. Bagaimana ini? Maka bukan terus wah ya juara 2-nya, oh enggak, ya. Maka dalam hal ini adalah dilakukan pemilihan ulang. Ya. Nah, dalam hal rektor tapi tidak dapat dilantik dengan masa jabatannya sedang menjabat, gimana? Tidak bisa dilantik gimana? Maka masa jabatan rektor yang sedang menjabat diperpanjang 3 bulan atau sampai dengan terpilihnya rektor definitif. Nah, moga-moga jangan ya. Saya sudah cukup lelah ini. Moga-moga nanti ya, semuanya berjalan lancar ya. Nah, sanksi. Nah, ini memang harus ada ketegasan. Bakal calon rektor dapat dikenakan sanksi pencoretan dari proses pemilihan rektor oleh MWA dan atau P2R apabila tidak mematuhi ketentuan peraturan ini, ya, mengganggu proses pemilihan rektor, ya. Ya misalnya kemudian membuat berita-berita yang tidak pada tempatnya, yang justru hanya mengganggu segala macam pemilihan rektor, ya, agitasi, provokasi, atau melakukan perbuatan bertentangan etika atau kesopanan dalam proses pemilihan rektor, nah itu bisa dikenakan pencoretan. Tentunya semua kembali kepada Majelis Wali Amanat. Nah untuk dokumen, ya ini sudah ada. Silahkan bisa diunduh di https ya //tinurl
POM, lampiran tata tertib Pilrek Undip 2429. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, sudah saya jelaskan. Monggo kita jika ada pertanyaan monggo di kolom chat ya. Silahkan. Saya kembalikan ke Prof. Edi. Silakan Prof. Edi. Terima kasih Prof. Yos, Pak Rektor, Ibu Bapak sekalian. Demikian tadi penjelasan atau sosialisasi tentang tata tertib pemilihan rektor Undip untuk masa jabatan 2024-2029. Ini waktunya sudah hampir setengah 2. Kiranya tidak bijaksana kalau kita berpanjang-panjang. Ibu dan Bapak sekalian, kami persilahkan nanti kalau ingin membaca lebih mendalam, itu pada internet, di internet nanti kita, mungkin sebagian sudah diunggah. Sudah. Tata tertib ini semua sehingga bisa dipelajari lebih lanjut. Juga bagi para teman-teman yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai rektor Undip. Dan Ibu Bapak sekalian, Prof ada kesempatan untuk tanya jawab 1-2. Ya, monggo silakan. Ya, ini sifatnya bukan perdebatan tetapi lebih pada klarifikasi karena tata tertib ini sudah tidak untuk diperdebatkan kontennya, tetapi mungkin klarifikasi tentang hal ihwalnya. Monggo Ibu Bapak sekalian. Baik, kelihatannya tidak ada, Prof. Ya, sambil nanti dipelajari lebih lanjut. Artinya tadi disampaikan oleh Pak Rektor itu kan cukup panjang lebar, jadi mungkin harus dicerna dulu agar kita bisa mendalami sama-sama. Saya kira itu. Oh, itu ada dari BEM itu, dari BEM. Mana? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Prof Yos atas kesempatannya. Iya, Kenalkan, saya Hanif, Prof dari BEM Undip. Izin bertanya, ketika tadi melihat timeline yang telah dibuat oleh teman-teman P2R, itu kan di situ ada debat terbuka. Nah, apakah nantinya kita dari teman-teman mahasiswa diberikan waktu untuk berdiskusi mengenai program kerja, kemudian rancangan strategis, ataupun kebijakan umum yang dibuat oleh calon rektor tersebut? Apakah dari kita mahasiswa boleh meminta waktu beberapa jam atau mungkin 1 hari untuk berdiskusi dengan calon rektor tersebut? Terima kasih, Prof. Oke, Mas Hanif. Ya, langsung ya, Pak jawab. Ya, Mas Hanif. Bahkan itu Anda punya waktu seharian dengan mereka, bikin saja acara sendiri begitu ya. Kalau di waktu debat terbuka juga bukan ada di kesempatan ya untuk menanyakan kalau waktunya ada dalam regulasi itu kalau masih ada waktu dibuka kesempatan itu. Ditambah kemudian kemarin saya sampaikan sama Mas Alim, bikin aja acara khusus. Itu akan Anda lebih terpuaskan, tahu betul ini orang pantas nggak jadi rektor Undip, nah istilahnya. Seharian misalnya kita fasilitasi nanti ya gedung Sudarto, ya mahasiswa datang, udah dia ceritain, lu kok berani-beraninya nyalon rektor misalnya, kenapain? Anda punya program apa? Macam-macam gitulah. Itu Mas Hanif. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin nanti dari mahasiswa akan meminta hal tersebut. Iya. Dibuat saja, Mas, perkiraan kira-kira tanggal berapa, kita nanti bisa blocking ruangannya, ya. Kan baru gini, paling tidak pada waktu bakal calon rektor itu sudah ditetapkan, ya. Artinya administrasi itu ya, pada waktu administrasi itu kan sudah kelihatan tuh, ya. Belum sampai debat loh itu ya. Tapi baru administrasi ketahuan itu siapa saja yang sudah lolos administrasi. Nah itu bisa minta mereka kemudian tampil di depan mahasiswa, itu akan lebih nyaman, Anda punya waktu yang banyak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Rektor. Ada lagi mungkin satu pertanyaan atau klarifikasi lagi? Baik, tidak ada. Saya kira
Cukup. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Ibu, Bapak, Saudara sekalian atas ketekunannya menyimak paparan sepanjang yang hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kita berdoa bersama. Apapun yang kita dapatkan hari ini, ya, semoga pada pemimpin yang baru bisa lebih dan lebih, meningkat dan meningkat. Amin. Ya, dan menjaga integritas dan nama besar Universitas Diponegoro. Itu saja. Tentu kita ingin pemimpin yang demikian. Saya kira demikian. Matur nuwun, saya pamit dulu Bapak Ibu sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.